Selamat pagi pemirsa Jawa Post TV, berjumpa kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Di sebelah saya sudah ada Bapak Kabid Humas Polda Bali, Bapak Satake atau Bapak Bayu Pak ya. Mungkin Bapak boleh Pak disapa dulu pemirsa Jawa Post TV Bali Pak. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kita semua. Siap, boleh nih kita mau kenalan ya sama Bapak. Saya sudah sering lihat Bapak di TV Pak, tapi baru pertama kali saya ketemu. Biasanya teman-teman yang datang ke Polda. Ke kantor, ya. Betul. Saya mau kenalan, Bapak asli dari mana Pak? Kalau saya asli dari Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah? Ya. Berarti Magelang itu kan, saya dapat riset sedikit, Bapak itu kan kotanya cenderung anak-anak itu ke militer Pak ya? Ya, karena kota militer. Kota militer ya? Betul. Bapak pernah naik daftar jadi militer juga? Ya, kan satu sisi sebelum saya jadi polisi ini kan daftarnya, keinginan sebenarnya awal kan jadi tentara. Karena lingkungan sekitar kita banyak pekerja yang sebagai militer, gitu, tentara. Kemudian karena di Magelang itu banyak fasilitas-fasilitas olahraga di tempat-tempat militer. Jadi saya main bola, olahraga lari itu di lapangan tentara di sana. Bapak pernah daftar juga untuk ya, daftar. Makanya, tetapi waktu daftar namanya Akabri itu, waktu itu masih gabung. Kita masih gabung, TNI Polri masih jadi satu, masih ABRI. Ya kita daftar, tetapi ya, karena mungkin faktor psikologi saya diarahkan ke polisi. Tapi dari orang tua ada militernya? Tidak ada. Orang tua keduanya swasta. Swasta Pak ya? Saya ini pertama sekali saya dengar Pak Satake, saya kira orang Jepang Pak. Tapi saya itu ada ada ceritanya. Ya, jadi Satake itu nama merek mesin penggiling padi. Gitu. Jadi almarhum ayah saya, kebetulan ayah saya udah meninggal, punya usaha mesin penggiling padi, mereknya Satake. Nah, di situ mungkin karena saya pas ibu saya melahirkan, diambil nama mereknya itu Satake. Jadi Satake itu sebenarnya hampir sama dengan Kubota, Suzuki, Honda. Itu. Emang dari Jepang. Dari Jepang. Nama warga Jepang. Nama warga Jepang betul. Ya. Kemudian Bapak pertama kali ke Bali tahun berapa Pak? Saya tahun 93. Tugasnya Pak ya? Ya, tugas di sini di Bali, hampir 4 sampai 5 tahun lah. Di Bali. Di Karangasem? Ya. Penempatan pertama dulu namanya Polda Nusra ini. Oh, Polda Nusra. Polda Nusra itu Bali, NTB, NTT, sama Timur Timur itu masih satu gabung, satu Polda. Kemudian saya lulus 92. Saya lulusan Akpol 92. Kemudian 1 tahun melaksanakan pendidikan di Sukabumi. 93 kita ditempatkan ke seluruh Indonesia teman-teman itu. Salah satunya saya dapat di Polda Nusra. Nah, begitu di Polda Nusra, saya ditempatkan di Polres Karangasem. Teman-teman ada yang di Polres Singaraja, ada yang di NTB, NTT, sampai di Timur Timur pun ada. Ada. Saya dengar juga di Polres Karangasem dapat jodoh ya. Kebetulan saya ketemu istri dulu kerja di salah satu bank negeri. Nah, di sana ketemu dan sekarang menjadi istri saya. Saya juga. Jadi saya dapat istri orang Bali. Orang Bali. Ya. Kemudian ditugaskan kembali ke Bali ini kan tahun baru-baru ini. Ya, 11 bulan yang lalu. Kayak deja vu atau kayak mengenang kembali Pak? Ya memang saya berharap bisa dinas di Bali kembali karena saya punya family, punya keluarga di sini. Jadi kebetulan saya ada anak perempuan yang sekolah di Bali. Dia kuliah di Bali, makanya saya berharap bisa dinas di sini biar ketemu juga setiap harinya. Oh ya, pesanan kopi Bapak sudah datang. Oke, terima kasih Mas. Ya. Kita sekarang ada di Kopi Harjo di Jalan Kapten Japa. Sambil ngopinya nanti pesanan saya. Itu udah datang satu lagi. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Santai saja kita. Kasih ya. Kita santai aja Pak ya. Iya. Sambil tadi lanjut dapat istri di Bali. Tugas kembali. Tapi tinggalnya di Bali semua. Ya. Saya keluarga punya anak 3. Kemudian kebetulan yang nomor 1, nomor 2 itu laki-laki dan ikut saya,
menjadi seorang polisi. Ya. Oh. Sekarang sudah berdinas. Yang pertama itu kemarin baru selesai menyelesaikan sarjana kepolisiannya, namanya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan selesai mengikuti pendidikan PTIK. Kemudian ada penempatan di Polda Banten. Di Banten. Kemudian anak saya yang kedua itu lulus Akpol tahun 2002. Nah, penempatan di Sulawesi Tengah. Berarti tinggal yang lagi satu. Ya, yang satu ini semester 6 di Udayana ngambil hukum. Oke. Pak, disambil. Oke. Oh, mantep nih. Kopinya keren. Enak. Gimana Pak? Kurang apa? Kurang gula atau Nah, apa? cukup, sedap. Sedap. Oke, kita lanjut. Bapak tahun 93, kemudian kembali lagi ke sini tahun 2022. Ya. Gimana Pak melihat perbedaan pada saat Bapak 93 sama 2022? Ya, waktu itu kan memang sempat ada COVID ya. Betul. Situasinya memang menjadi sepi. Saya setiap ke Bali suasananya karena COVID itu sepi. Tapi bersyukurlah begitu saya masuk ke sini sudah mulai adanya Bali kembali lah. Betul. Kembali seperti dulu. Kalau dulu memang cukup ramai juga. Betul. Zaman saya tahun 93 itu situasi. Kemudian saya pernah jadi Kapolsek di Kute ya. Kapolsek Kute itu 97. 97-an. 97. Setelah itu kan saya sekolah. Itu rame juga. Bali ini cukup rame terutama lagi untuk orang jaya-jayanya asing. kayaknya Ya. itu. Itu kan Jadi suasana Bali itu seperti kita di negara orang. Iya. 97 itu kan sebelum krisis moneter kan. Ya, itu dolar masih rendah. Dan belum terjadi bom Bali. Betul. Jadi suasananya cukup rame, cukup menyenangkan lah kalau ke Bali. Iya. Sekarang udah mulai pulih kembali juga. Sekarang sudah mulai rame ya. Hampir sama lah. Nah, sekarang walaupun mulai mungkin cukup lebih rame sekarang lebih rame. Sekarang kan ramenya Bali ini juga dibarengin dengan side effect Pak ya. Ya, pasti Sekarang, ada aja. Dulu kan kita nggak pernah lihat bule itu sampai masuk orang melakukan kriminal Betul, itu. betul, Bulan 3 ada nggak Pak waktu itu bule? Sebenarnya ada. Kriminalitas yang dilakukan oleh warga negara asing, kemudian keanehan itu ada aja, cuma tidak tidak ada media sosial yang mengekspos kemudian tidak menjadi viral. Oh ya. Jadi kalau zaman dulu tuh sebelum media sosial viral tuh seperti apa sih kelakuan ini WNA? Ya, mereka ada juga yang misalnya di hotel dia tidak bayar penginapannya. Kemudian juga ada pelaku-pelaku kejahatan narkoba, mencuri ada juga. Ada juga ada seperti itu. Kalau dan keanehan misalnya dia telanjang di suatu tempat pun ada juga. Ada juga. Gitu. Tetapi memang karena tidak viral. Kita anggap biasa. Kalau dulu orang asing telanjang kemudian di pinggir pantai itu kan sudah hal sekarang pasti viral. Karena ada HP. Iya, karena ada media sosial. Kalau dulu kita malah itu menganggap ini dunianya orang asing. Bali ini dunia wisatanya untuk orang asing. Oh begitu. Tapi jumlahnya dulu sama sekarang tuh sama nggak? Apa dulu tuh memang sedikit sekali? Apa sekarang kan hampir setiap hari kita ada. Sekarang gini, kalau kita lihat hampir menyeluruh di setiap kabupaten atau tempat wisata itu ada bulenya. Kalau dulu mungkin yang fokusnya hanya di Kute. Pada waktu Pak ya, zaman saya itu dulu memang fokus wilayahnya hanya di Kute saja. Betul. Gitu. Kayak Jimbaran itu tidak seramai sekarang. Betul. Gitu. Betul. Oke, kita break dulu sambil nunggu snacknya Pak. Oke. Kita akan kembali pada segmen kedua. Om Swastiastu, saya Kiki dari Hari Sunset Road Bali mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Post TV. Semoga tidak hanya menjadi media yang informatif tetapi juga terpercaya dan juga dapat menginspirasi seluruh masyarakat Bali. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, saya Ratni, Sales Manager di Pramana Wetu Kurung Resort, mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga dapat memberikan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi di Bali untuk masyarakat Bali. Dan semoga Jawa Post TV semakin jaya dan semakin mengudara.
Selamat pagi kembali pemirsa Jawa Pos TV di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Kita sudah masuki segmen kedua. Mungkin yang nonton di TV ketinggalan segmen pertama bisa nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe juga di channel Jawa Pos TV Bali. Pak, kita lanjut di segmen 2. Mungkin pertanyaannya agak sedikit gimana gitu. Silakan. Izin Pak ya. Apa-apa. Ini kan banyak catatan kasus Interpol Pak. Itu di Bali. Kemudian Polda Bali sendiri yang mengungkap. Nah, itu seperti apa sampai bisa Polda Bali mengungkap seperti itu? Ya, sebenarnya begini, terkait orang asing ada peralihan undang-undang ya, bahwa penanganan orang asing itu oleh pihak imigrasi. Betul. Sedangkan kepolisian melakukan proses kepada orang asing apabila yang bersangkutan melanggar tindak pidana. Betul. Kalau tidak ada, itu semua proses di imigrasi. Sekarang ini ya, kalau dulu kan kita memang menangani betul terkait tentang orang asing. Kita ada penanganan terhadap orang asing, tetapi dengan peralihan undang-undang bahwa sekarang ini orang asing ditangani oleh pihak imigrasi. Dengan berjalannya waktu sekarang ini ada juga permintaan atau red notice dari berbagai negara. Betul. Setiap tahun itu minimal ada 2 sampai 3 red notice warga negara asing yang melakukan pelanggaran maupun tidak pidana melarikan dirinya ke wilayah Bali. Ya. Seperti di tahun 2022 itu ada 1 red notice tapi 2 pelaku. 1 red notice, 2 pelaku. Itu kasus pemalsuan dan itu juga tertangkap. Kemudian di 2023 itu ada 3 red notice. Ada 3 red notice, semuanya juga tertangkap. Itu memang kita berkat kerjasama dengan pihak imigrasi. Dari negara asal dari warga negara asing yang melakukan pelanggaran, biasanya dia bersurat ke Divhubinter Mabes Polri. Dari Divhubinter Mabes Polri berkirim surat ke Polda Bali untuk melakukan pendidikan. Kita begitu mendapat surat dari Divhubinter, kita pasti kerjasama dengan imigrasi mencari tahu posisi yang bersangkutan. Karena semua data orang asing yang datang ke Bali itu semua ada di imigrasi. Imigrasi punya database tentang warga negara asing yang ke Bali. Dan dari sana kita mencari informasi yang bersangkutan tinggal di mana. Nah, setelah dibuka di data itu, kita ketahui bahwa yang bersangkutan tinggal di salah satu villa, di alamat tertentu lah. Baru kita datangi, kita geledah, kita tangkap, bawa ke Polda. Setelah itu juga kita proses sesuai dengan SOP yang ada. Setelah kita data, kita tahan dulu. Kita tahan, kemudian kita koordinasi dengan Divhubinter dan negaranya. Kapan mau dijemput yang bersangkutan. Begitu. Berarti deportasi ya? Ya, bukan dideportasi, Bukan ya? di ekstradisi ya juga. Ekstradisi namanya. Jadi penyerahan pelaku kejahatan kepada negaranya, gitu. Kepada polisi setempat untuk proses. Prosesnya nanti di negaranya. Gitu. Kita hanya membantu mencarikan warga negara asing itu. Setelah kita tangkap, kita amankan kan? Kita amankan, kita koordinasi ke negara asal pelaku ini, tetapi tetap melalui Divhubinter. Misalnya ada penjemputan nanti tanggal sekian akan dijemput. Nah, kita baru keluarkan yang bersangkutan. Kita koordinasi juga dengan imigrasi setempat supaya datanya jelas. Balik. Baru diantar ke negaranya. Kadang-kadang ada perwakilan dari Polda, dari Divhubinter dan polisi negaranya yang kita bantu antar. Kalau perjanjian ekstradisi antar negara itu harus ada MOU-nya kan Pak? Ya, pasti ada. Ada beberapa negara yang ada. Tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu gimana Pak? Yang tidak kita, seperti kemarin itu dia pelaku penipuan ya. Penipuan dan pemalsuan yang sebenarnya dia warga negara Kanada. Kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan negara Kanada. Tetapi kita ada dengan pihak Australia. Makanya yang bersangkutan kita serahkan ke Australia. Dari Australia baru menyerahkan ke negara. Berarti dari oh ya, bentar Pak. Oke. Kita break sejenak ini speknya. Terima kasih Pak ya. Silakan Pak. Ya. Santai. Kalau nggak ada ini kita nggak santai Pak. Nanti kayak press conference nanti. Ya. Ada ini kita santai ya. Namanya juga acara ngobrol. Ngobrol. Kasih Pak ya. Oke, silahkan.
Sampai mana tadi, sampai lupa saya. Ngopi dulu Pak. Belum. Tadi sampai ekstradisi. Nah, kalau yang tidak ada perjanjian dengan negara lain ekstradisi, otomatis belum ada red notice dari sana, Pak ya? Ada juga? Ada juga. Tetapi kita sistemnya seperti itu kemarin, itu melalui negara lain dulu. Berarti yang ngirim red Nanti notice yang itu- dari negara polisi Australia menyerahkan ke Kanadanya. Berarti Gitu. kita- Kita hanya mengantar sampai Australia saja. kita terima red notice dari Australia apa dari Kanada? Kanada. Kanada tetap Kanada. yang ada Ya, notice, betul. walaupun nggak ada perjanjian kerjasama. Betul, walaupun nggak ada. Menggunakan negara yang terdekat Australia Ya, seperti betul, itu. betul. Kira-kira jumlah dari kasus-kasus ini mungkin Bapak tadi bilang sekitar 23 Pak ya? Ya, 23 Di 2023 sampai bulan ini ada 3 untuk kasus ini. ada kasus narkotika. Yes. Itu dari negaranya dia melakukan kejahatan narkotika, kita cari, kemudian kita koordinasi dengan imigrasi, begitu ketangkap ya prosesnya seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, negara kita itu kenapa sih dipakai tempat pelarian Pak? Ya. Interpol? Apakah kurang ketat apa kurang kok mereka milih Bali sebagai tempat pelarian Interpol? Memang Bali ini cukup aman ya, aman, nyaman bagi warga negara asing. Satu sisi memang untuk kos, untuk biaya, memang ada sisi lebih murah. Murah. Kemudian karena orang asing banyak, itu sehingga kadang-kadang data misalnya ada kejahatan itu nyampe ke informasi ke kita itu biasanya yang bersangkutan sudah masuk dulu. Gitu. Telat informasinya. Ya, sudah masuk ke Indonesia, terutama ke Bali. Dan di Bali kadang-kadang kita ada tingkat, karena dari dulu ya, tingkat pelayanan ke orang asing ini bagus. Jadi kita tidak membedakan apakah dia dulu ini pelaku kejahatan atau tidak. Kita yang penting kita berbuat baik. Gitu. Betul, Ya kan biasa gitu. Mungkin untuk penanganannya ke depan biar tidak istilahnya kita telat tahu Ya, bahwa dia itu betul. mungkin seperti apa Pak? Mungkin untuk di visanya dicek atau ada kita cek ke Ya, memang seperti itu, gimana? Harusnya dari misalnya yang bersangkutan melakukan kejahatan, Iya. sudah dari negaranya segera di blacklist menginformasikan ya. ke seluruh dunia, bahkan terutama. seluruh dunia. Gitu. Berarti telat informasinya dari negara. Ya, dari negaranya. Jadi yang bersangkutan sudah masuk, kita baru dapat informasi. Siap. Oke. Kita sudah di segmen 2, kita akan lanjut ke segmen 3 sesaat lagi. Halo, perkenalkan nama saya Agus Indra. Saya owner dari Sampati Villas di Seminyak, Kuta Bali. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Jawa Post TV di Bali karena telah mengudara dengan begitu cantik. Semoga kedepannya semua masyarakat di Bali mendapatkan informasi yang terbaik dan bermanfaat. Sukses selalu Jawa Post. Om Swastiastu. Saya Joni dari Hari Sunset Road Bali mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Post TV. Semoga dapat menjadi media yang aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Bali, media yang menjadi penjaga demokrasi serta menginspirasi pembangunan Bali menuju Bali yang santi dan jagadita. Om Santi 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 Om. Selamat pagi kembali pemirsa Jawa Post TV, kembali berada di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif. Kita sudah masuk di segmen ketiga. Bagi yang ketinggalan segmen 1 dan 2 bisa nonton di YouTube di Jawa Post TV Bali dan jangan lupa subscribe. Di segmen 3 ini mungkin lepas dari kasus Interpol, mungkin Ya. kasus sendiri di Bali sendiri kan ada beberapa WNA yang berulah, Pak. Seperti apa sih Ya. penanganannya untuk mereka? Ya, memang kita banyak mengetahui pelanggaran atau kejahatan warga negara asing itu dari media sosial. Betul. Ya, terutama yang akhirnya viral. Betul. Beberapa kejadian di beberapa bulan yang lalu memang ada tentang warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Kalau dia terkait tentang pidana pasti kita proses. Seperti misalnya narkoba. Narkoba itu banyak diungkap juga dengan melalui imigrasi. Oh, imigrasi. Di imigrasi di bandara. Jadi warga negara asing itu datang ke bandara, ke Bali melalui bandara, kemudian dilakukan pemeriksaan, kan perlengkapan
barang-barang yang dia bawa, dia cek melalui X-ray, di situ ketahuan kadang-kadang bawa narkoba. Nah, setelah itu baru diserahkan ke Polda, Pak. Baru diproses secara hukum yang berlaku. Ya undang-undang narkoba. Kalau melakukan tindak pidana umum seperti kejahatan-kejahatan narkoba, pencurian, kemudian penipuan, itu prosesnya sama dengan seperti kita, sebagai sama. warga negara Indonesia. Jadi proses hukumnya sama. Sama, Bro. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, gitu. Mungkin ada yang bawa senjata tajam, saya lihat. Ya, betul. Mereka melakukan kejahatan misalnya berkelahi, kemudian bawa senjata tajam, ya kita proses undang-undang darurat karena menggunakan membawa senjata tajam. Ya, Selama ini tindakan terkeras yang pernah diberikan untuk WNA itu apa, Pak? ya proses hukum. Proses hukum Ya, misalnya sampai ke sidang pengadilan. sampai ke sidang pengadilan, ya, sampai betul. di penjara juga. Ya, sampai ditahan. Sampai ditahan. Ada putusannya sekian tahun, misalnya kayak narkoba itu ada yang lebih dari setahun. Kemudian ada juga yang pencurian, itu juga ada juga. Kalau Kayak yang- misalnya kemarin di bandara itu yang bersangkutan mencuri barang-barang berharga di salah satu toko, kemudian kebetulan diketahui melalui CCTV, diproses di bandara, Diproses di ya bandara. sekarang ditahan. Sudah ditahan, Gitu, Pak. untuk diproses. Gitu. Kemudian kan Jadi pernah- aturannya sama, Sama. dengan kita misalnya. berarti hukum Indonesia yang Ya, hukum berlaku, Indonesia walaupun yang dia berlaku. warga negara asing, tapi ya. hukum Indonesia. Nah, kecuali kalau yang bersangkutan melanggar adat norma adat ya. Iya, iya. Misalnya di Foto di gunung Ah. dengan Itu seperti apa, Pak? Nggak Enggak, cel- buka celana. Ah. Seperti apa, Pak? pandangannya? Kemudian ada beberapa yang di pura ke betul, pura betul. Duduk di ah. atas. Ya mereka kita taunya karena viral. Betul, Gitu. betul. Setelah viral kita cari, kita cari alamatnya yang jelas yang bersangkutan, kan kita lihat di video tersebut atau di medsos itu, kita ketahui alamatnya, kita pasti koordinasi kerjasama dengan imigrasi. Setelah didapat, kita serahkan imigrasi karena dia tidak melakukan Tidak melakukan tindak pidana, tindakan hukum, tindakan hukum. Serahkan ke imigrasi untuk proses sama imigrasi. Biasanya sama pihak imigrasi dideportasi. Itu deportasi Ya, itu, Pak, ya. deportasi. Kemudian ada kan pernah ada WNA yang buat KTP Bali dan itu alamatnya fiktif. Itu seperti apa, Pak? Polda? Ya, itu gara-gara gini, ya memang orang pada prinsipnya bekerja cari uang ya, cari uang. Kemudian karena bule ini mudah memberikan uang dalam bentuk dan jumlah yang besar. Itu yang membuat manusia itu jadi berubah sifatnya. Ya kadang-kadang seperti itulah. Dia ada dari orang yang kenal dengan pihak orang dalam, kemudian dibantu untuk dibuatkan KTP. Tujuannya memang untuk membuka rekening lah biasanya, Buka untuk rekening gitu. Yang sebenarnya untuk membuka rekening di bank asing memang harus di bank di Indonesia atau di Bali harus itu memang KTP lokal atau gitu. kitas. Ya, sebenarnya itu bisa juga pakai gitu. kitas. Tapi tidak perlu, mungkin kan untuk urusan yang lain-lainnya. Ya, sepertinya dia akan ada bisnis di Bali seperti itu, di Pak. Bali. Nah, itu kalau boleh tahu, Pak, proses yang kemarin itu sampai mana, Pak? Apakah oknum yang membuat KTP juga sudah diproses? Ya, jadi yang membuat KTP semua diproses. Sudah diproses. Karena harganya dinaikkan, mereka terima uang, jadi digunakan undang-undang korupsi oleh pihak kejaksaan. Itu yang nangani kejaksaan. Kejaksaan. Tapi WNA sendiri boleh nggak sih bikin KTP Bali dia? KTP nasional itu ada, tapi ada batasnya. Boleh Ya, berarti. Mereka boleh, tuh sebetulnya boleh Ada bikin KTP untuk orang asing ada, tapi modelnya beda. Oh, modelnya beda. Modelnya gitu. nggak kayak KTP Bukan kita. kayak KTP kita. Dia kalau kita kan warnanya biru, mungkin dia merah kalau nggak salah. Oh, merah. Nah, jadi ada karena warga negara asing itu kan ada juga yang lama di Bali. Kalau sampai saat ini dari awal-awal viral tuh, Pak, sampai sekarang, kira-kira tercatat berapa tuh boleh itu, Pak, yang jumlahnya yang berbuat viral tuh? Kalau ini sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak sebenarnya. Setiap bulan itu memang ada 2-3 kasus yang dilakukan oleh orang asing. Itu kejadiannya karena viral saja. Betul. Walaupun mungkin kalau tidak viral juga tidak diproses itu. Kayak misalnya lalu lintas. Boleh bawa kendaraan plat nomornya Oh ya, pakai nama. pakai nama gitu. Kemudian naik motor tidak pakai helm gitu.
langkah-langkah yang dilakukan kita terkait kalau untuk lalu lintas, kita sering melakukan kegiatan razia di jalan-jalan, di lokasi-lokasi di mana bule sering melakukan pelanggaran. Ya, kita tilang, memang anunya ditilang. Penindakan lalu lintas kita tilang. Mereka harus punya SIM internasional. Ya, memang harus memiliki SIM nasional juga bisa. Oh, nasional juga bisa, Pak? juga. Oh, nggak harus internasional. Nggak harus internasional. Yang penting dia memiliki surat izin mengemudi sebagai kualifikasi bahwa dia mempunyai kemampuan. Berarti WNA itu bisa buat SIM nasional. Ya, Oh, bisa juga, diizinkan itu. Kemudian sekarang Lebih bagus memang punya SIM internasional itu. tapi tidak harus. Ya, tidak harus. Ada- Kalau di sini dia bisa lebih dari 1 bulan kan ada juga. Jadi mereka bisa mendapatkan SIM nasional. Tapi mencarinya di Jakarta, di Korlantas. Di Korlantas. Ada yang bilang keamanan di Bali itu sedikit kendor. Nah, ini dari masyarakat, Pak ya. Kendor itu ada oknum melakukan penipuan, terus urusan transportasi beberapa tempat wisata, ada pungli, terus ada juga itu apa namanya? Perselisihan antara online sama offline. online Itu sama- seperti apa, Pak? Ya. Polda Kalau menengahi. pada saat ini sih pengamanan kita sudah sesuai dengan aturan ya. Memang di lokasi-lokasi tempat wisata kita lakukan pengamanan, ada beberapa personil di sana. Dan juga ada kegiatan patroli, kemudian juga ada kegiatan penyuluhan, sosialisasi ke beberapa masyarakat terkait tentang pengamanan. Ya sesuai dengan standarnya lah, sesuai dengan standarnya. Tetapi kalau ada perilaku atau perbuatan dari warga yang melanggar, ya seperti kemarin itu juga ada kan, salah satu supir transportasi offline, Ya. itu yang memaksa Online. meminta uang ya kepada penumpang di supir taksi online itu kan sebenarnya tidak boleh. Nah, kadang-kadang ya memang sebenarnya kita harus berupaya melakukan pelayanan yang baik gitu. Sehingga boleh misalnya mau ke lokasi yang dituju itu memang mudah dengan sistem online gitu. Kan memang itu juga bagian dari sistem yang sudah diizinkan. Betul, gitu. Kalau boleh dikomunikasikan dengan pihak hotel, bisa diserahkan ada juga, ini ada taksi yang offline. Ya. Bisa di sana. Kalau dia pesan online ya harusnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. sebetulnya. Mungkin tinggal tingkat pelayanannya gitu supaya diperbaiki gitu. Dan kalau ada seperti itu ya sudah, mungkin itu belum rezekinya gitu. Bukan harus meminta itu. Betul. Kan meminta supaya yang bersangkutan bayar gitu. Itu yang tidak benar gitu. Sempat ke proses hukum Pak? Apa ini sedang yang bersangkutan sudah ditahan di Polres Badung. Oh, sudah ditahan. Untuk dilakukan proses hukumnya. Terima kasih Pak Sadake sudah berbincang-bincang, karena ini kita waktu terbatas. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi. Ini sudah selesai nih. Oh, Bapak masih kita mau lanjut sampai 1 jam bisa nggak nih produsernya? Saya tanya dulu Pak. Ini Pak. Pak mungkin ini. Bentar. Oke, mungkin ada yang saya kurang bertanya, ada yang Bapak mau sampaikan, silakan. Ya. Welcome. Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama kalau wisatawan asing yang ke Bali ya, supaya mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku. Betul. Kebetulan dari Pemprov itu membuat aturan sesuai dengan surat edaran dari surat keputusan Bapak Gubernur, apa yang harus dilakukan oleh orang asing dan apa yang tidak boleh. Ini sudah dibuat ya. Do's and don't, ya. Ini supaya kita sosialisasikan itu supaya juga orang asing kalau wisata ke Bali tidak melakukan pelanggaran. Atau mungkin tidak melakukan tindak pidana. Begitu juga dengan warga lokal yang di Bali, layani mereka dengan baik, diberi fasilitas dan lain sebagainya supaya mereka senang di Bali. Misalnya dia kembali ke negara, dia bisa cerita di Bali ini nyaman dan menyenangkan gitu. Terutama warga Balinya itu baik, murah senyum, dan kalau ada kesusahan dari warga negara terbantukan. Itu supaya kesan itu yang bisa diinginkan ke negara sana, sehingga banyak orang asing
berbondong-bondong ke Bali untuk melihat atau menyaksikan wisata Bali yang luar biasa ini. Sekalian ini sosialisasi do's and don't itu Pak, Ya, betul. Itu secara singkat apa sih yang paling poin yang paling penting dengan do's and don't itu Pak? Utamanya adalah menghargai norma adat yang ada di Bali. Itu yang paling utama Ya, Pak ya. supaya mereka mengetahui apa Betul. yang boleh dan tidak. Berbeda. Itu. Ya. Kalau yang do-nya Pak, itu kan don't-nya. Yang Ya. do's-nya, do-nya. Mereka melakukan aturan-aturan yang Menetapkan yang aturan. ada, aturan-aturan yang sudah berlaku lah secara umum ya. Secara umum. Tidak melakukan tindak pidana. Betul. Itu kan wajar. Kalau naik kendaraan mempunyai kualifikasi SIM, surat izin mengemudi gitu. Mungkin banyak yang belum tahu Pak ya, warga negara asing. Ya, ini memang harus disosialisasikan. sedang disosialisasikan oleh pihak pemerintah provinsi. Ya. Senang sekali Pak Bang. sama saya sih maunya nambah Pak ya, jadi 1 jam. Apalagi saya dengar-dengar teman-teman wartawan tuh WA-nya pasti dijawab ya sama Ya, Pak saya ya. kayaknya. Saya melayani dengan apa yang diinginkan oleh media ini. Bahkan saya dengar 24 jam Pak WA-nya. Ya. Kita siap jam berapapun mereka perlu. Kadang-kadang kalau ada yang belum terjawab Bapak merasa ya, Oh, ini. saya kurang nyaman. kurang gitu nyaman rasanya. rasanya. Saya juga pernah dengar nih Pak, sampai Bapak waktu di mana tempatnya sampai dibantu oleh istri untuk kirim video, betul nggak Ya, tuh, Pak? istri saya yang main video, yang Yang video itu, merekamkan. saya yang jadi audiennya. Oh, kerjasama yang sangat baik sekali. Baik pemirsa Jawa Post TV, kita sudah sampai di ujung acara. Jangan lupa untuk kalau yang masih ketinggalan, silahkan cek lagi di YouTube kami di Jawa Post TV Bali. Jangan lupa subscribe. Saya Novara Krisna dengan Bapak Sadake undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih Pak. Makasih. Luar biasa.